Om Swastiastu. Mohon izin kepada Ibu Igustia Yusri Diana Putri SKM MPH selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi serta teman-teman sekalian. Di sini saya Nikomang Megi Wulandari NIM 074 dari kelas 2B Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis akan mempresentasikan materi tentang komunikasi efektif. Yang akan dibahas di sini yang pertama ada pengertian komunikasi efektif, yang kedua tujuan komunikasi efektif, yang ketiga fungsi komunikasi efektif, yang keempat prinsip komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium, yang kelima metode komunikasi efektif dalam laboratorium, dan yang keenam hambatan-hambatan komunikasi efektif. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi efektif, yaitu pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan atau komunikator. Komunikasi efektif juga dimaksud komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Sedangkan komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium ialah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima pesan atau komunikan. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi ini dapat dilakukan secara elektronik, lisan, ataupun tertulis. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif secara umum. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang telah disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, dan agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja tim. Fungsi komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi, kita dapat saling menjalin hubungan, saling pengertian dengan orang lain karena berkomunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya adalah yang pertama, fungsi informasi, yaitu untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Dan yang kelima, yaitu fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Selanjutnya, prinsip komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan komunikasi efektif dilakukan melalui prinsip terima, catat, verifikasi, dan klarifikasi. Yang kedua, baca ulang dan verifikasi dikecualikan untuk kondisi darurat di IGD. Yang ketiga, penggunaan kode alfabet internasional saat melakukan klarifikasi hal penting, misal nama obat lasa, atau look alike, sound alike. Dan yang keempat, tujuan utama panduan komunikasi efektif adalah memperkecil terjadinya kesalahan penerima pesan yang diberikan secara lisan. Dan yang kelima,
Komunikasi efektif ini dapat dilakukan secara elektronik, lisan, dan tertulis. Metode komunikasi efektif dalam laboratorium. Yang pertama ada metode TBAK atau tulis baca konfirmasi, yaitu teknik komunikasi lisan menggunakan telepon dengan menulis, membaca ulang, dan melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Misalnya, ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelpon, dan pelaporan hasil kritis. Dan yang kedua ada metode SBAR, yaitu Situation Background Assessment Recommendation, yaitu komunikasi lisan yang dilakukan pada saat serah terima pasien dan pelaporan hasil kritis. Misal ketika tenaga kesehatan melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi efektif. Hambatan adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu penerimaan suatu pesan. Karena terganggu, maka penerima pesan juga bisa salah dalam memaknai balik pesan yang diterima. Faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam komunikasi yang efektif adalah yang pertama, yaitu perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Misalnya saja, karyawan harus tunduk atau patuh terhadap apapun yang dikatakan atasannya, sehingga karyawan tersebut takut menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Yang kedua ada problem semantik. Menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan sebuah kesalahpahaman dan beda penafsiran. Yang ketiga yaitu distorsi persepsi. Disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Hal ini menimbulkan hambatan perbedaan persepsi dan wawasan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi, terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa serta agama yang berbeda sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Selanjutnya ada gangguan fisik. Gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang-orang, suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Selanjutnya ada keterbatasan saluran komunikasi. Gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi, misal sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang tenggelam, atau gambar yang buram. Dan yang terakhir, tidak ada umpan balik atau tanggapan. Hambatan ini di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Maka yang selanjutnya terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia dan tidak efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.